Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rusan Pikapta Mustikaning Jagat. Di sini saya selaku kelompok 10 yang ingin menyampaikan sedikit materi pembahasan kami, yaitu tentang bahasa, budaya, dan komunikasi Arab. Dan saya ingin menjelaskan tentang budaya. Yang pertama, bahasa Arab itu berorientasi pada masa lalu. Bahasa Arab memainkan peran penting dalam mengarahkan budaya Arab Islam untuk berorientasi pada masa lalu. Orang Arab jelas menggunakan bahasa Arab untuk berkomunikasi, makanya mereka dipengaruhi oleh bahasa Arab. Dan umat Islam juga dipengaruhi oleh bahasa Arab karena Islam diturunkan dalam bahasa Arab. Dan inilah mengapa budaya Arab Islam menjadi berorientasi pada masa lalu. Jadi budaya Arab Islam berorientasi pada masa lalu dalam artian bahwa sebagian orang Arab Islam atau orang Arab Muslim sangat menghormati tradisi mereka dan bertujuan untuk melestarikan kebiasaan dan sistem kepercayaan masa lalu mereka. Sebagian besar orang Arab dan Muslim di sana juga membuat keputusan dengan berdasarkan masa lalu. Fakta bahwa bahasa Arab berorientasi pada masa lalu adalah dalam bahasa Arab, lastu berarti saya bukan. Namun lastu dikonjungsikan dalam bentuk lampau. Persis seperti darastu, yaitu saya belajar, dan safartu, yaitu saya berwisata. Meskipun lastu mengungkapkan sesuatu tentang masa kini, kata ini dapat dikonjungsikan juga dalam bentuk lampau. Banyak kata kerja lain dalam bahasa Arab yang berfungsi sebagai lastu, misalnya maziltu berarti saya masih. Kata ini dapat digunakan di masa sekarang, tetapi juga dikonjungsikan di masa lampau. Jadi bahasa Arab itu berorientasi pada masa lalu. Karena banyak verba bahasa Arab yang dikonjungsikan di masa lampau, meskipun merujuk pada masa kini. Dalam bahasa Arab, subjek bisa dihapus. Misalnya saat kita mengucapkan adros dalam bahasa Arab, yaitu I study, anak yang berarti I. Nah, karena subjek anak yaitu I dapat dihapus dalam bahasa Arab, dan mengingat bahwa bahasa Arab jelas dipengaruhi oleh bahasa ibu mereka, maka subjek seperti anak juga dapat dihapus dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, subjek seperti aku dapat direduksi menjadi sesuatu yang lain, mengingat subjek seperti I, he, atau she dapat dihapus dalam kehidupan sehari-hari karena fakta linguistik yang dapat dihapus dalam bahasa Arab. Contoh lain itu seperti seseorang tidak akan cenderung meminta kepemilikan kekuasaan. Dia bahkan tidak ada untuk menuntut kepemilikan kekuasaan. Ia menerima dan menghormati distribusi kekuasaan yang tidak merata, dan karenanya menganggap perubahan sebagai hal yang buruk dan berbahaya. Semua itu mengungkap bagaimana bahasa Arab berperan serta dalam memimpin budaya Arab Islam menjadi budaya jarak kekuasaan tinggi. Budaya Arab Islam memiliki konteks tinggi dalam bentuk pengertian yang berbeda. Setiap kata dalam budaya ini memiliki signifikansi tinggi dan arti yang berbeda. Dan hanya konteks yang menentukan arti kata yang tepat. Bahasa Arab adalah konteks tertinggi dalam pengertian ini. Misalnya kata jami'a
berarti masjid dan juga diartikan atau diterjemahkan seperti jamaah. Ini karena jami'ah secara linguistik berasal dari jamaah yang berarti dia berkumpul. Oleh karena itu jami'ah berarti masjid dan juga jamaah karena proses turunan bahasa Arab yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Arab memiliki konteks tinggi dalam pengertian sebelumnya karena proses turunannya yang kuat. Budaya Arab Islam juga berorientasi pada kepastian, atau dikatakan bahwa sebagian besar orang Arab dan Muslim menganggap keyakinan mereka sebagai kepastian, yaitu keyakinan mereka tidak dapat dikritik, diragukan, dan diganti. Jadi budaya Arab Islam juga memiliki kecenderungan pada kepastian, atau dapat dikatakan bahwa Arab Muslim di sana menganggap bahwa keyakinan mereka sebagai kepastian mereka, atau keyakinan mereka tidak bisa dikritik, diragukan, dan diganti atau lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.